Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karomantunjana dengan NIM 20.208242. Di sini saya akan menyampaikan mengenai artikel yang berjudul Marketing Myopia yang ditulis oleh Theodore Levitt yang diterbitkan di Harvard Business Review. Marketing Myopia. Apa sih yang dimaksud dengan marketing myopia? Marketing myopia secara sederhananya yaitu strategi pemasaran yang berfokus terhadap produk daripada pelanggan. Situasi ini ketika perusahaan memiliki pendekatan pemasaran yang berpikiran sempit atau jangka pendek. Tidak fokus untuk menjual produk jangka panjang, tetapi malah sibuk mengikuti tren yang terjadi di pasar dan menjual produk yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh konsumen atau produk yang bukan solusi atas masalah yang dihadapi konsumen. Dengan kata lain, perusahaan itu hanya mengandalkan produk tertentu yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba dalam jangka pendek saja. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan berhenti berkembang. Contoh klasik dari marketing myopia itu misalnya perusahaan itu hanya berkutat pada merek yang berfokus untuk pengembangan produk berkualitas tinggi. Padahal basis pelanggan yang ada tidak terlalu peduli dengan kualitas dan atau mereka hanya tertarik pada harga murah saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang terdapat dalam artikel Marketing Myopia. Yang pertama yaitu Faithful Purpose, atau tujuan yang menentukan dalam sebuah industri. Dalam Faithful Purpose ini, perusahaan mengalami penurunan karena mereka tidak bisa mendefinisikan industri mereka dengan benar. Contoh dari Faithful Purpose ini yaitu Hollywood. Hollywood ini tidak memanfaatkan pasar pertelevisian karena hanya berfokus pada film. Padahal jika Hollywood ini memasuki pertelevisian, itu akan menjadi peluang bagi industri tersebut. Poin yang kedua yaitu Shadow of Obsolescence atau bayangan keusahaan. Ancaman terhadap produk dalam industri yang tersisa dan tetap tidak siap untuk melumpuhkan kehadiran perusahaan baru. Situasi yang dapat terjadi yaitu self-deceiving cycle. Self-deceiving cycle ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Nah, self-deceiving cycle ini tuh memiliki 4 kondisi. Di antaranya itu kepercayaan bahwa pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan populasi. Kemudian percaya bahwa tidak akan ada pengganti untuk setiap produk utama industri. Kemudian produksi massal dan penurunan biaya per unit untuk peningkatan output, dan keasyikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah, perbaikan dan pengurangan biaya manufaktur dengan hati-hati. Contoh dari adanya shadow of obsolescence ini yaitu dry cleaning. Dry cleaning ini tergantikan oleh adanya serat sintetis dan kimia, sehingga dry cleaning itu menjadi sia-sia untuk pelanggan, karena konsumen tidak lagi memerlukan dry cleaning. Kemudian poin yang ketiga yaitu population myth atau mitos populasi. Mitos populasi ini merupakan keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendirinya. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Namun, kadang-kadang itu beberapa produk lain
mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Contohnya itu industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lain. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah dangers of review. Nah, dangers of review ini di dalamnya perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D, Research and Developing. Dari adanya hal tersebut itu akan menyebabkan timbulnya situasi step-child treatment dalam sebuah perusahaan. Step-child treatment itu adalah perawatan anak tiri, menganakkan tiri. Industri perminyakan itu merupakan contoh dari adanya step-child treatment tersebut. Industri minyak ini adalah contoh yang menakjubkan tentang bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, dan produksi massal dapat mengalihkan seluruh kelompok perusahaan dari tugas utama mereka. Fokusnya adalah selamanya untuk mendapatkan informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan minyak meningkatkan apa yang mereka lakukan sekarang. Mereka mencoba menemukan tema iklan yang lebih meyakinkan, dorongan promosi penjualan yang lebih efektif, dan mengetahui pangsa pasarnya berbagai perusahaan itu. Nampaknya itu tidak ada orang yang tertarik untuk menyelidiki secara mendalam kebutuhan dasar manusia yang mungkin coba dipuaskan oleh industri, seperti halnya menyelidiki sifat dasar bahan mentah yang digunakan suatu perusahaan dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan. Pertanyaan dasar tentang pelanggan dan pasar jarang ditanyakan. Yang terakhir menempati status anak tiri. Mereka diakui sebagai yang ada, harus dirawat, tetapi tidak terlalu berharga untuk dipikirkan atau perhatian khusus. Poin selanjutnya yaitu production research atau tekanan dari produksi. Cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Pada tahap utama produksi massal, bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Sekarang pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, tetapi kualitas dari produk itu sendiri. Itu sebabnya menjadi benar-benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Contoh dari production research ini yaitu Ford. Ford sangat terkonsentrasi dengan orientasi produksi. Mereka bisa menghasilkan kapasitas produksi penuh dengan jumlah yang besar. Dengan strategi ini, mereka bisa memberikan mobil dengan harga rendah di pasar. Ford memperoleh sejumlah besar dari pendapatan pasar. Keputusan ini menjadi salah untuk pertumbuhan yang dibutuhkan. Jadi, kesimpulannya, dari 5 poin tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan atau industri memiliki sikap seolah menutup mata terhadap bisnis mereka. Untuk itu, pemahaman tentang marketing miopia sangat diperlukan. Bisa dengan manajemen harus bisa mengenali tren pasar yang semakin cepat berubah agar perusahaan mereka tetap dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Karena pada dasarnya industri itu adalah proses yang memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang
bukan hanya memproduksi barang saja. Sebuah industri itu dimulai dengan pelanggan dan kebutuhannya, bukan dengan paten, bahan mentah, atau keterampilan menjual. Mengingat kebutuhan pelanggan, industri berkembang mundur, pertama menyangkut dirinya sendiri dengan fisik pengiriman dari kepuasan pelanggan, kemudian bergerak kembali lebih jauh ke menciptakan hal-hal di mana kepuasan ini sebagian tercapai. Singkatnya, organisasi harus belajar untuk memikirkan dirinya sendiri, bukan sebagai penghasil barang atau jasa, tetapi sebagai membeli pelanggan, seperti melakukan hal-hal yang akan membuat orang mau untuk berbisnis dengannya. Ya benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.